Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furqan Akbar Taufik dengan NIM 20129281. Saya berada pada seksi 20 Bukit Tinggi 09. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang materi kutipan untuk melengkapi UAS Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi daftar pustaka di jenjang manapun, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, pasti akan menyambungkan dengan materi daftar pustaka. Pertama, kita harus mengetahui apa itu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Daftar pustaka dapat dikutip dari beberapa sumber, di antaranya buku, artikel dalam jurnal, artikel dalam majalah atau koran, dari koran tanpa pengarang, dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit pada pengarang dan tanpa lembaga, dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut, berupa karya terjemahan, dari skripsi, tesis, disertasi, buku ajar, dari internet, dari makalah yang diseminarkan. Nah, saya akan membahas salah satu dari beberapa sumber tersebut, yaitu sumber dari buku. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya ada rumusnya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Contohnya, Zakaria, Rahmat, 2012, dongeng anak, benteng pustaka, . Kalau hanya satu penulis, sangat mudah untuk dipahami. Tapi, yang membuat bingung adalah nama penulis harus dibalikkan. Nama sebenarnya yaitu Rahmat Zakaria. Di dalam daftar pustaka, nama itu harus dibalik untuk mengecoh orang-orang yang tidak tahu apa itu daftar pustaka. Kalau orang sudah tahu, pasti orang itu tahu bahwa namanya adalah Rahmat Zakaria, bukan Zakaria Rahmat. Yang pertama, menulis nama pengarang. Jika nama pengarang terdiri dari dua suku kata, maka nama pengarang dibalik dari suku yang terakhir. Misal, Rahmat Zakaria ditulis Zakaria Rahmat. Lalu tahun terbit. Lalu judul buku yang ditulis miring jika diketik atau digaris bawahi. Jika ditulis tangan, lalu nama terbit, lalu nama penerbit, yang terakhir tempat penerbit. Dan setiap selesai penulisan bagian-bagian harus menggunakan tanda titik. Lalu, bagaimana kalau nama 3 kata? Misalnya Aji Bayu Saputra, maka ditulis Saputra, Aji Bayu. Dan jangan lupa tanda baca, yang kalau penulisan nama harus tanda baca koma. Tanda baca yang berbeda ada setiap tempat terbit dan penerbit, yaitu titik 2. Dan penutup diberi tanda baca titik. Jika tanda baca yang membedakan ada 2, yaitu koma dan titik 2, selain itu semuanya merupakan tanda titik. Misalnya, 2 pengarang tinggal ditambah imbuhan dan, misalnya Aprilia, Hesti, dan Adi Saputra. Orang kedua namanya tidak perlu dibalik. Kalau lebih dari 3 pengarang, tidak perlu ditulis semuanya. Jadi tingkat saja dengan DKK atau dan kawan-kawan. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang materi kutipan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.